Hero yang membuat tebel. Bener, Ya, hero betul. yang membuat Dia tebal. itu. Memang ada bener. korelasinya, memang siap. Iya kan biar semuanya tebel juga. Dia punya global presence. Dia bisa nge-heal satu map Betul. untuk teman-temannya. Ini luar biasa loh Florin ini. Sekalinya dengan healing, memberikan healing. Satu map. Satu map. Yes, Satu dan Bisa salah kalkulasi juga. itu dia. Jadi siapapun yang ngasih inisiasi, apakah Jawhead ataukah Esmeralda, mereka harus bisa menebak betul-betul, menghitung segalanya ketika ada heal yang mungkin nggak terduga. Betul. Jadi jangan sampai dari Arcusena mereka sudah overdrive, terus mereka Nathan. harus tumbang. Tapi itu dia Nathan. Adalah jawaban terakhir yang memang kita tahu banget Nathan, lu mau sekuat apapun juga ya. Ketika masuk ke late game dengan munculnya Nathan, itu udah jelas akan mengeliminasi hero-hero melee. Ya. Kalau Nathannya free space di belakang, free melepaskan tembakan demi tembakannya. Tapi ini kita nggak tahu nih, Nathannya akan digunakan untuk jungler atau untuk god lane. Oke. Ataupun kalau dia berada di area god lane, ini akan menambahkan lagi difficulty-nya untuk bisa menangkap langsung ke jungler ya? arah Seharusnya Nathan. jungler. Seharusnya jungler ya. Seharusnya. Eterna sih yang main ya. Eterna, Eterna. temen Salah ya? Bude, Eterna beda, Bude. Ether. Ether. Oh iya juga. Aduh, tadi baru dibilangin ya. Keceplosan. Tapi teman-teman semuanya, sobat-sobat friends yang ada di kolom komentar, coba siapa yang bakal menang di game pertama ini? Aura Esport apa RRQ Sena? Tulis di kolom Boleh ya. komentar langsung aja karena kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn Best of 3 series game yang pertama dan nggak ada nyawa tambahan Pak Pulung dan juga Bapak siapa yang bakal maju untuk ke babak selanjutnya. Tentunya di game pertama akan sangat berpengaruh dengan adanya kedua tim ini. Aura ini untuk kali pertama juga ya mereka beradu di babak playoff. Wah. Tapi untuk Florin sendiri akhirnya nongol nih ya Bude ya dan juga Om Wawa. Dimana untuk Florin ini sendiri adalah salah satu hero yang pastinya memanjakan para caster. Selain dari Glue. Karena nama skillnya singkat-singkat banget, enak. Iya, ada Soul, ada Sprout, sama satu lagi ada Bloom. Udah kelar tuh nggak ada Simple panjang-panjang namanya. Oke lah kalau begitu dan sekarang pertempurannya seperti ya udah mulai terjadi di area dari River untuk memperebutkan langsung Karalito Wonder. Terlihat dua player yang dimiliki oleh Arcusena udah langsung menguasai di bagian tengah, sementara untuk Jamet dengan linknya udah mengamankan langsung ke arah Rokursa. Monster junglernya langsung mengarah lagi ke arah Orange Buff dan pastinya belum ada gangguan sejauh ini Bude. Ya mereka mau bergerak langsung cepat aja hanya untuk saling membackup satu sama lain, memberikan pressure. Warlord juga udah berada di area atas mengintip ada apa di sini si Saeb. Coba untuk dikasih pressure tapi dia lebih memilih untuk menjaga pula Rivernya supaya dari Ethernya bisa farming secara bebas. Tapi RRQ beralih ke arah bottom lane, gold buff-nya masih bisa diamankan oleh Taka. Early yang mungkin kita nggak akan melihat terlalu aktif, harus menunggu level 4 terlebih dahulu baru ada gerakan. Benar-benar ini bagian atas juga untuk Ether itu sendiri masih free melakukan farmingan. Bahkan sekarang dia udah mulai masuk ke dalam area yang dibikin oleh Aura Esport. Terlihat free banget, nggak ada yang memberikan gangguan kecuali untuk sekarang ada Eve yang langsung dengan Void Crystalnya mencoba untuk mengambil langsung ke arah satu monster jungler tersebut. Dan di bawah antara Link dan Esmeralda yang masih level 3 udah ada Flame Blood di bagian belakang untuk satu crab kecilnya berhasil diambil oleh Esmeralda Bude. Yes, terus-terusan ini tapi udah mulai berotasi pula. Petra dikeluarkan oleh Warlord memberikan pressure yang sangat besar di area mid lane. Seharusnya Arcusena juga sudah sadar kalau ini purple buff sudah muncul lagi dari Violence dan juga Warlord mulai mengintip. Cuma dari tim Aura mereka nggak ngendorin pertahanan untuk membackup Jamet. Yap. Nih, karena untuk Jamet sendiri juga masih dengan mobilitas yang sangat-sangat tinggi, dia bisa melakukan rotasi atau mobilitas yang sangat-sangat cepat juga. Sejauh ini dengan adanya Drew yang agak sedikit mundur ke bagian belakang, terlihat ada turtle-nya yang udah mulai dicolek juga oleh Ether-nya. COD cepet banget ya. Menit 2 udah ada Clock of Destiny nih, Bude. Item pertama yang langsung diamankan, tapi Aura seperti mereka nggak peduli dengan turtle, mereka nggak peduli dengan objektif gaming, mereka lebih memilih untuk melakukan sesuatu. Tapi Flicker yang nggak mendapatkan apapun, Violence nggak bisa untuk mendapatkan inisiasi, malahan di sini dia yang terkena first blood Pak Pulung. Wow, sendirian aja terjebak di antara satu reload manipulation yang udah dibuka, nggak bisa melakukan banyak hal. Ada immobilize juga, belum lagi sama Vendor. 2 ultimate hanya untuk satu Jawhead nih Bude. Iya, tapi memang itu first blood yang lumayan mahal gitu. Yap. Orang ngedapetin first blood, ngedapetin gold lebih banyak. Buset. Ammo Venet dikeluarkan dan
Saeb hanya ingin untuk mengganggu aja, tapi kayaknya rotasi bakal langsung terjadi di area mid lane. Jamet mencari celah untuk bisa cepat-cepat mendapatkan gold, cepat-cepat mendapatkan item juga. Yap. Dan ini sekarang kita lihat RQ, mereka walaupun nggak ngedapetin first blood atau kehilangan first blood, network mereka masih bisa menyamai kedudukan tim Aura. Iya, karena dengan adanya tadi satu turtle juga yang diambil, biasanya akan ada mirroring untuk bisa mengambil shit talent di arah yang berbeda ya. Tapi tadi tidak ada terlihat dari Aura Esport ya Om Awa ya. Betul. Mereka nggak melakukan mirroring sama sekali loh. Benar, mereka ketika melihat bahwa dari Arquisition yang mendapatkan turtle, mereka berusaha untuk mendapatkan point kill. Iya, dan sekarang Warlord masih bisa terlepas dengan ada Wings by Wing. Walaupun di bawah udah ada papan catur, aku terbang, aku tidak kena. Aku bisa selamat dari jebakan yang udah langsung dilakukan aja oleh dia. Sementara di bagian atas dari Xbox ya santai sendirian mengamankan satu shield turret. Jametnya udah set up posisi, akankah langsung mau diteruskan, tapi untuk Violence belum jerak, masih ingin mendekati ke arah Link-nya, masih dikejar. Hasclaw pun menjadi milik dari Saeb sekarang. Durability bakal makin tinggi lagi, tapi di sisi lain di area bottom lane-nya Taka sendirian menahan damage dari kedua member dari tim Aura. Tapi sayangnya damage dari Aura belum cukup untuk menumbangkan Taka di area bottom lane. Dia sempat pakai flicker. Yap. Dia bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan rotasi dari tim Aura ke area bottom lane dari Jamet nggak menghasilkan apapun. Malah sekarang dia memberikan space sedikit untuk tim RRQ mengamankan turtle yang kedua. Tapi apakah mereka akan membiarkan lagi dan lagi turtle-nya? Oke. Dan sekarang turtle pun menjadi milik lagi dari Arkisena. Aether pun akan semakin kaya harusnya ya. Dengan dua turtle yang udah dia telan sendirian dari tadi di bagian tengah. Belum ada lagi pertempuran yang terjadi. Namun di bagian bawah inilah yang ini kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Ada mirroring yang dilakukan walaupun itu sendirian aja dari Elise. Terlihat paling Star Moon. Tapi di bagian tengah udah ada satu war lagi yang tercipta. Dengan adanya Joey yang menjadi korban untuk saat ini. Karena Link-nya mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi HP tersisa. Tempest of Blade langsung dikeluarkan begitu ya. Tapi dia masih bisa mundur ke bagian belakang. Dan juga masih ada player dari Arkisena yang selamat dan juga lari dari area tersebut. Tapi Ruby coba lihat. Free space sendirian bude. Wow, banyak banget resource skill yang dikeluarkan. Tapi korbannya kita nggak lihat yang berguguran gitu. Betul. Malah sekarang di area top lane, Saebnya ingin menggugurkan satu turret di area top lane. RRQ nggak sempat untuk melakukan defense. Yami terlalu jauh. Dan begitu cepatnya Aura bisa mendapatkan satu turret di area top lane tanpa defense. Ya, dan juga di sini respons dari Aura ini adalah ketika ada ejector yang sedang coba untuk dilakukan tadi oleh Violence, langsung direspons dengan membuka real world manipulation yang berarti bahwa di sanalah sudah tidak ada lagi movement speed yang bisa diraih oleh Jowhead sendiri. Sehingga mau gak mau dari Violence dia harus 2 kali ke pick off tadi karena dia Yap. udah nggak siap dari secara positioning. Bener, di saat ada Jowhead yang udah setengah jalan hampir mendekati ke arah player dari Aura, ada real manipulation. Dia mau gerak secepat apa lagi Gak kecuali bisa. Unstable Force-nya ada di dalam area dari jarak kejarnya ya. Kalau Om, dia ya. buka duluan seperti tadi nggak bisa. Bener, kalau tidak ada itu dia tidak akan mungkin bisa bergerak jauh lebih cepat lagi karena dari ejektornya juga. Tapi di bagian bawah satu hitnya pun yang dimiliki oleh Nathan berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Elise. Ada orange buff yang akan langsung dia menghadapi Jowhead hanya melihat dari kejauhan belum mau maju ke bagian depan. Parsha akan langsung ditolok aja dengan Divine Sword yang dimiliki oleh satu player itu. Udah dijamin dengan Link-nya tapi ditabrak dengan Unstable Force. Terlihat ejektornya gagal untuk mendapatkan ke arah Link karena sekarang peperangannya pun terpisah. Link-nya ingin maju ke bagian depan, di tengah sendirian ada Xbox yang menghilangkan juga wave minion dan juga menggagalkan rencana yang pastinya udah disusun oleh Jamet. Wow, begitu cepatnya kali ini untuk rotasi keduanya sama-sama bisa disengage dengan baik. Mereka tahu betul damage yang bisa dikeluarkan ataupun damage yang diterima. Sekarang kita lihat dari menit ke-7 ini, RQ dan juga Aura kayak mereka masih sibuk dengan apa yang ingin mereka dapatkan terlebih dahulu. Mereka mau bikin kaya Ether-nya. Dan Ether memang gak terhentikan, dia farming begitu bebas. Dan ngedapetin 1 poin kill ditambah turtle yang ketiga. 3 turtle berturut-turut berhasil diamankan oleh tim RRQ. Waduh. Sekarang PDS terkait dikeluarkan. Sementara untuk saya berhasil mundur walaupun tadi udah ada terkena stun dari efek yang udah dikeluarkan oleh Parsha. Tapi untuk satu turret lagi berhasil langsung diambil. Ada Violence yang udah semakin mendekat, langsung aja diciduk. Masih bisa selamat. Immobilize pun tercipta dan langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat dari Violence-nya. Okta berhasil manipulation di on point banget. Violence, dia pikir mungkin dia bisa selamat dengan flicker tapi tidak. Maju ke arah depan Alpha Fan dan mendapatkan seorang Yami di belakang. Meteor juga langsung dikeluarkan untuk melakukan backup. Tapi apa daya, immortality dari Yami harus terhilangkan. Tapi Link pun agak sedikit terlambat juga karena dia lebih fokus ke area top lane kali ini. Dan RRQ agak sedikit kewalahan karena turret 1 per 1 berhasil diamankan oleh tim Aura tanpa adanya gesekan yang berarti.
Waduh, ini tadi Ruby itu udah pakai item defense apa ya? Dia kena Federal Strike kok anteng banget, santai aja kayak nggak ada damage masuk. lagi. Dan sekarang Parsianya pun langsung Oh my tertangkap basah, jatuh ke dalam pelukan dari Movended yang dimiliki oleh Ruby. Hilang sudah satu high ground yang dimiliki oleh RR Kisena, di mana objektif yang dimiliki oleh Aura Esport. Begitu indahnya, coba kita lihat. Yes. Dan juga itu penampilan yang luar biasa dari Saeb. Tadi 3 assist didapatkan oleh Ruby dia. Jadi berulang kali memang membuka peluang untuk Aura Esports agar bisa melakukan team fight yang cukup timpang untuk RRQ Sena, dan itu terbukti sangat bermanfaat, di mana I'm Offended-nya tadi sempat untuk mengenai Yami, Immortalnya pecah, dan yang tadi juga berhasil untuk mendapatkan Warlord sendiri. Jadi dari RRQ Sena mereka harus berhati-hati dari segi objektif, mereka sedang tertinggal sekarang. Meskipun memang mungkin ekonominya hanya terpaut 1000 gold. Tapi kalau kita lihat topnya sudah habis. Waduh. Ya ini tinggal masalah waktu sih. Betul. Gimana RRQ akan dikandangin. Bakal pergerakan yang gak bisa seluasa itu. Yes, dan itemnya Athena Shield ternyata bersama dengan Husklow tadi ya untuk Saeb. Makanya lumayan 25% reduce magic dia damage. tadi loh. Kena Feather Airstrike makanya masih bisa. Gili-gili. Yes, masih bisa jalan-jalan bagian depan, dan Clock of Destiny akhirnya ada Lightning Truncheon juga sudah diamankan oleh Warlord. Pastinya dia akan jauh lebih sakit lagi sekarang. Sementara Elis udah ada Winter Truncheon, berarti kita sesaat lagi akan melihat bagaimana inisiasi akan langsung dilakukan oleh Elis. Sementara pertempuran udah mulai terjadi lagi di bagian depan. Real Manipulation langsung dikeluarkan. Linknya mendapatkan satu player ataupun satu korban yang diciptakan dari pemain RRQ Sena. Kekurangan satu player dan ada Lord yang udah nongol. Ini pastinya akan menjadi sebuah kesulitan lagi untuk RRQ Sena. Dan siapakah yang akan mendapatkan Lord yang pertama nih ya? Oh wow. Tanpa adanya Valens sepertinya RRQ juga gak akan berani untuk mengkontes Lord yang ada. Dan begitu cepat permainan dari tim Aura, begitu terorganisir. Mereka bergerak kemana dan ada yang melakukan apa. Jadi kayak beberapa kali pun kita ngeliat adanya push turret demi turret yang hilang. Itu karena teman-teman dari Jamet 4 lainnya mereka ngebait untuk war di area mid lane. Jametnya fokus ke area top lane, dan RRQ mereka nggak bisa untuk memirroring apa yang dilakukan oleh Jamet. Dan sekarang di area mid lane Aura langsung ingin nge-push. Falling Star Moon dikeluarkan untuk nge-clearing minion saja. Feather Strike semuanya dikeluarkan untuk menghentikan laju dari minion. Sekitar 20 detik ke depan kemungkinan untuk Federal Strike sendiri tidak akan bisa dikeluarkan lagi karena masih dalam masa cooldownnya. Sementara di bagian atas, wave minion akan segera langsung dihilangkan juga. Winter Truncheon udah ada di dalam tubuh Elis. Bersiaplah dengan ada satu lagi Flame Blood, mungkin dia akan langsung masuk ke bagian depan dan juga memberikan efek dari Winternya, karena sekarang Offended-nya langsung kena karena satu player yaitu Violence again and again menjadi korban. Dan juga di Birtatarnya akan menjadi korban tambahan. Enggak, ternyata karena Florina untuk kali ini pun harus menghilang dengan sangat-sangat cepat. Flame Blood-nya bisa berpindah ke bagian belakang. Ada Parsial lagi yang berhasil diculik juga. Terlihat dengan adanya plating time yang langsung diamankan, berarti akan semakin cepat lagi cooldown yang dimiliki oleh Drew nantinya, Bude. Ya, dan gak cuma inhibitor yang harus mereka pertahanan, RRQ juga harus berfokus terhadap laning lainnya. Tapi berita baiknya adalah inhibitor dari RRQ belum pecah. Walaupun dengan adanya bantuan Lord, tapi masih berhasil dihentikan. Mereka memang kehilangan Valence dan juga Warlord, tapi mereka masih bisa bertahan di area base, menunggu untuk sesaat lagi Warlord juga bakal survive. Jadi ini tinggal menunggu gimana caranya Aura mendobrak dan ataupun RRQ melakukan sesuatu, Mbak. Yes, dan kita bisa lihat di sini ketika inhibitor topnya sedang diserang itu ada I'm Offended plus flicker ke bagian belakang untuk menangkap Violence. Jadi sekali lagi real world manipulation yang menurutku di sini berperan cukup penting ya, vital banget bagi Aura Esports, di mana setiap kali ada inisiasi yang sedang dilakukan oleh RRQ Sena, itu langsung diresponnya cepat banget. Ada real world manipulation, slow effect untuk real world yang membuat pergerakannya terhambat semuanya. Semuanya loh semuanya. Itu. Waduh. Iya, jalan kaki semua kan, gak ada yang terbang kecuali Wings by Wings. Jalan kaki semua. Gak ada yang punya skill dash lagi untuk kabur ke belakang. Ya, inisiasi buka ke depan, last insanity, pulangnya jalan kaki. Pulangnya jalan kaki. RRQ ini sih, mereka benar-benar ngandelin Parsia buat yang head to head ini si Okta. Betul. Jadi tadi kalau kita lihat lawannya memang adalah Feather Airstrike. Iya, jadi Warlord. Jangan sampai Warlordnya ketangkap. Offended dah di sana dah. Tapi kalau kita lihat ini permainan dari Saeb luar biasa cakep banget. Dia I'm Offended-nya selalu bisa mendapatkan target yang diinginkan. Ya, tanpa adanya Valence nggak ada inisiasi yang dari RRQ gitu kan, yang pastinya bisa membalikkan keadaan. Dan sekarang kita lihat Aura, dominasi mereka udah berasa banget di menit yang ke-12 ini. Dengan network perbedaan 5.000 menjadikan item apalagi dari Jamet juga cukup tinggi. Yes, belum lagi Ruby-nya kalau kita lihat sudah ada War Axe di sana. Dia jadi petarung juga. Enggak hanya kalau kita lihat biasanya Ruby kan build-nya item defense sisanya.
Terlepas daripada mungkin first item itu adalah item damage War X, mungkin first item atau dari Husklo. Sisanya defense, tapi kali ini sudah nge-build up juga ke arah dari War X, yang berarti ini daya gedornya Aura. Mereka udah punya semua, mereka udah lengkap banget, mereka tinggal nunggu saja dari RRQ Senna offside, off the position. Alice juga udah bisa memberikan damage yang cukup besar. Iya. Oleh kristal juga kalau Winter Reaper juga. Udah lengkap banget ini dari Aura. Iya, jadi Aura nggak menjadi masalah kalau mereka mau ke lini belakang. Udah ada Alice yang bisa ngebantuin, terus Oktanya juga bisa nge-follow up dengan adanya person. Tapi RRQ pun kayak mereka ngebutuhin satu momen mungkin dengan violence yang bisa menjadi kuncinya gak sih Om? Iya, tapi tergantung bagaimana bukaannya juga ya. Karena biasanya kan kalau kita tahu dari Joheadnya maju ke depan Unstoppable Force, ini dia momen yang ditunggu. Yoi, konselnya udah langsung dikeluarkan, tapi ternyata langsung main Vended aja. Terlihat ada satu player tadi yang menjadi korban, berarti tidak akan ada lagi yang mau Vended untuk beberapa saat ke depan. Ingat, dari Nathannya ya, dari Nathannya udah punya DHS. Ini yang tebel-tebel bahkan digeber langsung nih area defense-nya nih. Cuman untuk Jamet sendiri udah terlihat Thunderpad langsung diamankan. Akan ada efek slow juga di dalam tubuhnya untuk memberikan damage ke arah player dari RRQ Senna. Wow, dan usaha pergerakan dari RRQ yang mereka sadar mereka harus ngelakuin sesuatu, tapi itu nggak membawakan hasil apa-apa karena mereka bertemunya dengan Saeb. Betul. Yang posisinya juga bagus banget, yang ngebukain mapnya, core-nya selalu terjaga, dan sekarang di area purple buff-nya RRQ mencoba untuk melawan defense karena Yami berusaha dengan sekuat tenaga tetap mendapatkan info. Ini Violence, hehe. What are you doing, bro? Kenapa lewat situ? Muternya untungnya dia masih punya flicker, masih bisa selamat. Di mana tadi Alice-nya udah punya purple buff loh. Ini akan semakin berbahaya lagi untuk RRQ Senna apabila mereka akan langsung serap untuk melakukan war. Karena sekarang untuk Alice-nya akan sangat-sangat tebal sekali dan juga memiliki mana yang sangat-sangat cepat. Tapi belum udah langsung dikeluarkan. Ada healing yang langsung tercipta untuk beberapa rekan dari pemain Aura Esport. Mundur sudah dari RRQ Senna. Ya, but at least di sini RRQ berhasil untuk lebih membeli waktu atau mereka buying time dan ngebikin Lord-nya terreset. Ini Lord yang kedua, jadi RRQ nggak mungkin akan ngelepasin Lord ini begitu aja. Karena udah kita lihat 3 lane-nya tinggal inhibitor semua. Betul. Tapi dari posisi seperti ini, RRQ Senna juga mereka udah bermain seperti ini kemarin. Mereka under pressure, mereka ngembalikin semuanya dengan sebuah comeback. Nah, karena mereka punya Nathan, menurutku Aura mereka harus lebih berhati-hati juga. Karena Nathan adalah satu hero yang bisa membalikkan semuanya. Benar. Satu momen lu salah misstep aja, itu bisa dipanis dengan sangat cepat oleh Nathan sendiri. Oke, itulah. Udah ada yang mau Vended lagi. Walaupun untuk Viraga armornya masih ada sedikit dan masih bisa selamat. Tapi dari Alice mencoba untuk mengejar dan juga mencoba sedikit peruntungannya ya. Dengan Flying Blood akankah kena dan juga menghilangkan Viraga armornya. Tapi sekarang dengan adanya tadi Holy Crystal udah ada Divine Glaive lagi. Ini sedotannya damage-nya akan seperti apa lagi dari Alice di dalam tim fight yang akan mereka lakukan. Cuma RRQ nggak boleh cuma berfokus kepada Lord saja karena ada Jamet di sana yang udah berada di top lane, tapi perang sudah terjadi, berhasil dikeluarkan dan Warlord menjadi korban pertama dari tim Aura. Dan tidak hanya itu, Yami pun dia memilih untuk kembali karena HP-nya udah sangat-sangat tipis. Lanjut lagi di depan Jamet dengan cepatnya untuk mengawal teman-temannya. Taka tersisa flicker sudah digunakan, tapi Tempest Soulblade mendapatkan seorang Taka tersisa 2 member saja dari tim RRQ Senna. Wow, 3 player mendadak langsung hilang dari RRQ Senna. Begitu cepatnya fight yang terjadi dan juga Jametnya ya. Padahal tadi untuk beberapa detik sebelumnya kita ngelihat dia ada di bagian atas. Betul. Tapi karena dengan mobilitas Link yang sangat tinggi ya Bude ya. Udah ada di dalam tim fight tersebut loh dia. Oh ya, memang keuntungan menggunakan Link dan Aura tahu betul mereka memaksimalkan dengan kehadiran Link. Mereka bikin bingung nih RRQ. Mereka melihat oke, ini 4 lawan 5 tapi ternyata tidak. Jamet dengan cepatnya. Apalagi yang hilang duluan tuh Warlord. Betul. Damage dealer yang cukup besar harus ditumbangkan. Tapi Ether masih tak tersentuh sih. Yes. Jadi dari RRQ Senna memang mereka harus bisa menjaga di bagian belakangnya. Ether yang harus terjaga penuh. Tapi jangan sampai juga Warlordnya harus tumbang di pertama kali. Karena ketika tanpa punya Warlord sendiri, RRQ Senna mereka harus punya satu hero yang bisa nge-defense. Dan itu dimiliki oleh Feather Airstrike. Dan tadi kalau kita lihat tanpa adanya Feather Airstrike Aura, mereka tinggal nabrak aja. Maju ke depan, semuanya lompat. Flowing Blood-nya dilepasin, Blood Out-nya juga jadi berat untuk RRQ Senna. Dan let's see kali ini sudah ada Lord-nya. Oke. Lord-nya pun udah siap untuk mengangkat kakinya di bagian atas sana dan juga menabrak area inhibitor turret dan hancur sudah. Satu inhibitor yang dimiliki oleh RRQ Senna dari bagian tengah. Ini akan menjadi sebuah targeting lagi untuk pemain dari Aura Esport. Dimana untuk Yaminya udah langsung membakar dengan fire missile yang dia milikin. Kemanakah pergerakan yang dimiliki oleh Aura Esport karena mereka masih berjaga di luar dari pekarangan rumah yang dimiliki oleh RRQ Senna. Berusaha untuk melakukan defense tapi Vended lagi dikeluarkan, mendapatkan satu saja. Yami mencoba untuk bertahan
mundur, karya belakang Immortality belum pecah, tapi sayangnya di sini malah RRQ. Mereka udah mendapatkan Drew, dan tapi terlalu jauh karya belakang Immortality pecah, dia harus tumbang lagi seorang Link? Drew. Link. Wah. Masih bisa selamat. Enggak, ternyata karena shutdown pun tercipta. Udah ada 2 player dari Aura Esport yang kali ini bisa diculik, dan ini akan menjadi momen yang sangat baik untuk RRQ Sen apabila mereka ingin membalikkan keadaan loh. Ya, pertukarannya cukup mahal sih. RRQ harus kehilangan 2 inhibitor dan juga Valence, tapi dengan balasan Jamet dan juga Drew. Jamet ini udah kayak calengan pecah, 6 poin kill, 0 death, tiba-tiba tumbang. Dan ini pasti bikin gold dari RRQ juga mulai mengejar nih. Yes, dan mari kita lihat untuk replaynya pertama kali di mana memang di sini cukup dipaksakan dari Aura Esport. Mereka berusaha untuk langsung menabrak, tapi ternyata defense yang dibangun oleh RRQ Sena juga kuat banget. Ya, itu dikarenakan Warlordnya nggak tumbang. Belum lagi positioning dari Aether yang sangat nyaman, ngelepasin damage-nya dari sisi belakang dengan adanya super position juga. Jadi ini dari Aura mereka harus mulai menargetkan Aether sih menurutku ya, karena Jamet ya mau gak mau targetnya dia adalah Aether. Satu pemain, satu hero yang bakal bisa membinasakan semua hero dari Aura kalau sampai terlepas atau tidak dijaga sama sekali. Yap, ini untuk Aether sendiri bukan nama skill doang yang super position namanya. Tapi dari permainannya dia loh. Super Positioning dia tuh bagus banget loh. Yang dia bawa adalah retry. Nggak ada escape ability selain dari Entropy yang mungkin bisa bergeser sedikit loh. Tapi dengan adanya Link sebagai lawannya, ada Ruby juga yang bisa langsung mendapatkan dirinya. Belum lagi dengan reload manipulation. Alice juga bisa menabrak. Dia tetap bisa selamat sejauh ini. Adalah super position yang sangat-sangat indah dari Aethernya. Ya, dan Aether juga udah punya item defense. Dia punya Winter Truncheon dan ini bisa untuk menjadi defense dia. Yang sebenarnya agak mengerikan ya kalau kita lihat di sini adalah dari goldnya sih. Dari RRQ Sena memang terpaut cukup jauh, tapi mereka masih bisa menahan imbang tadi. Itu dia, Rubinya pun langsung terpukul aja dan juga mencoba untuk mendapatkan ke arah satu player. Namun ada 2 orang yang mulai terjebak sekarang di dalam real relation, di mana sekarang Warlordnya pun menjadi korban. Akan menjadi kerugian yang sangat-sangat besar, di mana ada 1 player lagi tumbang, dan itu adalah Aether. Akankah ini menjadi kekalahan untuk RRQ Sena, karena sekarang mereka kehilangan 2 player dengan sangat cepat. Dilemparin lagi, Mortalnya pecah, Violence menjadi korban. 3 player dari RRQ Sena pun udah langsung menghilang. Tas-tas langsung dikeluarkan di ujung sana. Terlihat lagi ada 1 Valinsar melompat ke bagian depan, memberanikan diri untuk bisa mengusir mundur, dan juga pemain dari Aura Esport mereka tidak getar sama sekali. Mereka tetap maju ke bagian depan. I'm offendernya lagi ditarik masuk dalam pelukan, dan kelar sudah game yang pertama. Wipe out. Wipe out ditambah mereka menyelesaikan game ini tanpa kehilangan 1 orang pun dari tim Aura. Begitu mengerikan.